warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Endah Pertiwi dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R04. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester saya. Yang pertama, soalnya yaitu jelaskan perbedaan dan berikan contoh dari Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Perbedaannya yaitu object oriented yaitu sistem yang dilihat menjadi sekumpulan objek yang berinteraksi, memungkinkan objek untuk diimplementasikan dalam proses yang konkret. Sedangkan function oriented yaitu sistem terdiri dari banyak subsistem yang lebih kecil yang dikenal sebagai fungsi yang saling berinteraksi. Yang kedua, object oriented yaitu strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Sedangkan function oriented yaitu strategi ini dipraktekkan secara informal sejak pemrograman dimulai. Pemrograman didekomposisi menjadi subsistem yang bersifat fungsional. Yang ketiga, object oriented yaitu berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek yang lainnya. Sedangkan function oriented yaitu sistem dianggap sebagai tampilan atas semua fungsi. Contoh object oriented yaitu kendaraan. Kendaraan ini terbagi atas dua, yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Kendaraan roda 4 ini terbagi atas dua, yaitu ke sedan dan bus sekolah. Sedangkan function oriented yaitu sistem terdiri dari contohnya yaitu sistem pemrosesan transaksi pada mesin ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu itu dimasukkan. Soal yang kedua, berikan contoh preventive maintenance dan preventive maintenance. Pengertian dari preventive maintenance yaitu modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat lunak tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodean ulang dan meningkatkan kinerja dari sebuah sistem itu tersebut. Contohnya yaitu penambahan fitur, perekayasaan ulang pada sistem dan rekturisasi lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan isi laporan, dan penentuan logika dan lain-lain. Sedangkan preventive maintenance yaitu modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki sebuah sistem yang terjadi kesalahan sebelum terjadinya kesalahan operasional yang lebih parah. Contohnya saat memeriksa kondisi kabel, komponen seperti membersihkan komponen bertujuan untuk mengurangi panas dari komputer atau overheating, memperbaiki atau mengganti komponen yang menunjukkan kerusakan. Ketiga, jelaskan istilah-istilah berikut ini, di mana yang pertama yaitu istilah quality of design, di mana yaitu mutu rancangan adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Mutu rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatannya. Mutu yang lebih tinggi tidak selalu merupakan mutu yang lebih baik. Yang kedua, quality of conformance, yaitu mutu kesesuaian, merupakan ukuran mengenai bagaimana mutu produk tersebut memenuhi berbagai persyaratan spesifikasi yang telah dirancang. Dengan kata lain, tingkat optimal dicapai pada tingkat kesesuaian 100% seperti prototipenya. Yang ketiga, quality of control, di mana yaitu mutu pengendalian atau ya biasa disebut QC. Untuk akronimnya adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dan semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu jelaskan tentang automicity dan konsistensi. Automicity ini adalah sebuah aksi dalam transaksi yang dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Contohnya yaitu pada saat transfer uang, persyaratan yang dilakukan yaitu jika transaksi gagal setelah langkah 3 sebelum langkah 6, uang akan hilang atau mengarah ke arah keadaan inkonsistensi database. Pada prinsip ini, sistem harus memastikan bahwa update dari transaksi yang hanya sebagian maka tidak dilaksanakan dalam database atau semuanya tidak sama sekali. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu transaksi harus dipaksakan berjalan atau dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam keadaan atau kondisi yang konsisten. Contohnya yaitu pada saat transfer uang, persyaratannya yaitu jumlah A ditambah jumlah B tidak berubah dengan dilakukannya transaksi, di mana persyaratan konsistensi ini
yang menjaga integritasnya dapat direalisasikan dengan constraint, dalam kurung penentuan PK atau FK, kemudian pengecekan jumlah saldo rekening harus sama dengan jumlah awal dikurangi uang yang diambil, dan sebagainya. Soal yang kelima yaitu berikanlah penjelasan mengenai konfigurasi item sistem. Yaitu konfigurasi item ini merupakan komponen-komponen atau sebuah aset layanan yang perlu untuk dikelola dalam rangka penyediaan sebuah layanan teknologi informasi. Yaitu beberapa konfigurasi item. Pertama, Requirement Analysis Document atau RID. Yang kedua, Sistem Desain Dokumen. Yang ketiga, Object Desain Dokumen. Yang keempat, Unit Test. Yang kelima, shortcut. Yang keenam, input data dan database. Yang ketujuh, test data. Yang kedelapan, support data. Setelah semua konfigurasi item ini dipilih, mereka biasanya diatur dalam sebuah pohon atau tree. Soal yang keenam, jelaskan tentang software konfigurasi manajemen plan. Konfigurasi manajemen plan yaitu adalah untuk mendokumentasikan dan menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang konfigurasi manajemen dengan proyek, alat konfigurasi manajemen apa yang akan digunakan, dan bagaimana alat tersebut akan diterapkan oleh suatu proyek untuk mempromosikan keberhasilan rencana konfigurasi manajemen atau konfigurasi manajemen plan. Mendefinisikan struktur dan metode proyek untuk tujuan bersama. Sekian jawaban ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.